Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat, masih tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan pada teks fabel dan legenda bagian kedua. Ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kalimat langsung dan kata seru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kata sandang dan keterangan tempat dan keterangan waktu. Kita langsung saja ya. Apa yang dimaksud dengan kata sandang itu? Apakah kalian sudah pernah menggunakan atau menemui kata sandang? Nah, kata sandang adalah kata yang berfungsi menentukan dan membatasi kata benda dan kata sifat. Kalau bingung, kita langsung masuk ke contohnya saja ya. Nah, kata sandang ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Ini ya, perlu kalian garis bawahi. Kata sandang ditulis terpisah, bukan digabung. Dalam WEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia disebutkan bahwa huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Selain itu berarti semuanya menggunakan huruf kecil atau tidak menggunakan huruf kapital. Kita langsung saja, macam-macam kata sandang. Apa saja yang perlu kalian tahu? Nah, ada si, sang, para. Bagaimana contoh penggunaannya dalam kalimat? Pada suatu hari si Kancil melewati kebun Pak Tani. Nah, si di sini tidak menggunakan huruf kapital. Panitia memberikan hadiah kepada sang juara. Sangnya juga tidak menggunakan huruf kapital. Para prajurit sudah bersiap di medan perang. Mengapa ini P-nya menggunakan huruf kapital? Karena dia terletak di awal kalimat. Lalu apa fungsi dari kata sandang itu? Si di sini berfungsi sebagai mengiringi nama tokoh, mengiringi kancil, si kancil atau pengecilan. Artinya kurang hormat ya. Bedakan dengan sang. Kalau kita membicarakan si dan sang, pasti lebih terhormat, lebih menambah hormat itu yang sang bukan yang si ya. Kalau para apa fungsinya? Penunjuk banyak tidak tentu. Para prajurit berarti ada banyak, ada jamak, tidak hanya ada satu prajurit. Lalu kata sandang apa lagi perlu kita pelajari? Nah, ada Sri, Hang, Dang, Yang. Sri Maharaja duduk di singgasananya. Fungsinya sebagai penghormatan terhadap tokoh yang memiliki martabat tinggi. Nah, ini karena Maharaja kan berarti raja ya. Dia memiliki martabat tinggi di kerajaan. Hang Tuah pergi berlayar ke negeri seberang. Hang ini penunjuk jenis pria yang dihormati. Jadi dalam sastra lama itu ada nama-nama yang ditunjukkan yang menggunakan kata sandang sebagai penunjuk jenis kelamin. Nah, ini Hang itu penunjuk jenis pria. Sementara kalau Dang itu penunjuk jenis wanita. Contohnya, dan Zarima terkejut mendengar ucapan prajuritnya. Zarima ini perempuan, kalau Hang Tuah ini laki-laki. Seperti itu. Lalu ada yang terhormat Raja Wijaya tiba di gerbang kerajaan. Fungsinya untuk penghormatan. Seperti itu. Mungkin ada yang masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan. Terus melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan tempat dan keterangan waktu ini berfungsi memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat. Risma juga sudah pernah menjelaskannya pada semester ganjil kemarin di bab 2 yaitu cerita fantasi ya. Nah, letak keterangan ini bisa di awal, akhir, atau tengah kalimat, kecuali di antara predikat dan objek kalimat. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Keterangan tempat ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata di, ke, dari, pada.
di ini berfungsi sebagai penanda letak tempat. Kalau ke menunjukkan tempat tujuan, dari menyatakan tempat asal, pada menunjukkan posisi, hampir sama fungsinya dengan di. Lalu bagaimana contohnya? Putri Sedaro Putih berasal dari suku Rejang. Dari, jelas ya. Dia menunjukkan asalnya. Di sebuah hutan tinggallah sekelompok binatang. Ajisaka melanjutkan perjalanannya ke Medang Kamulan bersama Dora. Ia menitipkan baju itu pada ibunya. Jelas semuanya ini menunjukkan tempat. Jadi keterangan tempat tadi Bu Isma bilang dia bisa diletakkan di awal, akhir, atau tengah. Ini ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang di tengah. Ajisaka melanjutkan perjalanannya ke Medang Kamulan bersama Dora. Ini bisa diubah, misalnya Ajisaka ke Medang Kamulan bersama Dora melanjutkan perjalanannya. Berarti bisa diubahkan, bisa dipindah ke tengah. Kalau dipindah ke depan misalnya, ke Medang Kamulan bersama Dora, Ajisaka melanjutkan perjalanan. Bisa dipahami? Selanjutnya yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu ini biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi temporal. Misalnya pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, ketika, saat, selagi, tatkala, sewaktu, seusai, bersamaan, dan sebagainya. Jadi pada ini bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan tempat, tergantung penggunaannya. Selain konjungsi temporal, ada juga kata temporal, kata yang berhubungan dengan waktu. Kemarin, sekarang, nanti, besok, lusa, tulat, tupin. Ada yang paham tulat dan tupin? Jadi kalau tulat itu 3 hari setelah hari ini, kalau tupin 4 hari setelah hari ini. Jadi urutannya hari ini, besok, lusa, tulat, seperti itu ya. Kita langsung masuk ke contoh penggunaan konjungsi temporal atau kata temporal tersebut pada sebuah kalimat yang menunjukkan keterangan waktu. Pada suatu hari, si kancil berjalan melewati ladang Pak Tani. Buktinya kalau dia keterangan waktu, dia bisa ditempatkan di awal, di tengah, atau di akhir. Si kancil pada suatu hari berjalan melewati ladang Pak Tani, atau si kancil berjalan melewati ladang Pak Tani pada suatu hari. Selama perjalanan, kancil merasa kelaparan. Sesudah kenyang, kancil segera pergi dari ladang tersebut. Keesokan harinya, Pak Tani marah melihat kebunnya yang sudah porak-poranda. Bisa memahami penggunaan keterangan waktu dalam teks fabel dan naskah. Nah, sebelum mengakhiri materi bab 2 pada semester genap ini, Busma akan memberikan sedikit materi mengenai menceritakan kembali fabel atau legenda. Apa saja yang perlu kalian lakukan atau kalian perhatikan untuk menceritakan kembali fabel dan legenda. Yang pertama yaitu baca teks fabel atau legenda dengan seksama untuk memahami maksudnya ya. Yang kedua, pahami isinya. Nah, 1 dan 2 ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian sudah membaca dengan seksama, kalian akan bisa memahami isinya. Selanjutnya, pahami unsur-unsur dalam fabel atau legenda, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Jadi kalian harus memahami watak tokohnya, di mana kejadiannya terjadi atau latarnya, alurnya seperti apa, sudut pandang yang digunakan, dan sebagainya. Selanjutnya, kalian juga harus mampu menentukan urutan-urutan peristiwanya agar ceritanya sesuai dengan alur fabel atau legenda tersebut. Selanjutnya, tentukan dialog yang menarik. Tidak mungkin saat menceritakan kembali kalian hanya bernarasi, tentu kurang menarik. Jadi kalian harus memasukkan beberapa dialog atau percakapan antar tokoh dalam
atau saat menceritakan kembali fabel atau legenda tersebut. Dan yang terakhir adalah perhatikan penggunaan intonasi suara kalian, termasuk gestur, ekspresi, gestur itu gerakan tubuh ya, ekspresi wajah dan sebagainya, serta penggunaan properti. Bisa saja kalian menggunakan properti saat menceritakan kembali fabel atau legenda untuk membuat penceritaan kalian lebih menarik. Nah, mari mengenal dan melestarikan budaya bangsa melalui fabel dan legenda. Demikian apa yang bisa Bisma sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dengan demikian, materi bab 2, fabel dan legenda selesai ya. Jika ada pertanyaan, kalian jangan ragu untuk menanyakan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.